Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 29 April 2025 bersama Pastor Adiputra Adrianus Lumban Tobing dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Salam Fresh Juice. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, dalam bacaan hari ini Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kelahiran kembali seperti angin tidak dapat dijelaskan secara logika manusia, tetapi merupakan tindakan Roh Kudus yang mengubah kodrat manusia. Seperti ular yang ditinggikan di padang gurun, begitu juga Anak Manusia harus ditinggikan agar setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kelahiran kembali dalam roh, di mana Yesus menekankan bahwa kelahiran kembali tidak hanya terjadi secara lahiriah, tetapi juga secara rohani. Hal ini adalah tindakan Roh Kudus yang mengubah hati dan kehidupan manusia. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Yesus menggunakan angin sebagai analogi untuk menjelaskan kelahiran kembali dalam roh. Angin tidak dapat dijelaskan secara logika, tetapi keberadaannya dirasakan oleh manusia. Demikian pula kelahiran kembali, meskipun tidak dapat dijelaskan secara logika, tetapi efeknya dirasakan dalam kehidupan seseorang. Nikodemus sebagai seorang pengajar Israel kesulitan memahami konsep kelahiran kembali. Ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Yesus menjelaskan bahwa karena Nikodemus seorang pengajar, ia harusnya bisa memahami hal-hal duniawi. Namun, karena Nikodemus belum percaya pada hal-hal duniawi, ia akan kesulitan menerima hal-hal surgawi. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Yesus juga menjelaskan bahwa Dia sendiri datang dari surga dan tahu tentang hal-hal surgawi. Yesus mengaitkan kebangkitannya dengan ular yang ditinggikan di padang gurun oleh Musa. Sama seperti orang-orang yang melihat ular itu dan disembuhkan, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Yohanes dalam Injil hari ini menjelaskan tentang kebutuhan akan kelahiran kembali. Kita memerlukan tindakan Roh Kudus
untuk mengubah hati dan kehidupan kita, maka apa yang perlu dalam diri kita menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Yang pertama, pentingnya kepercayaan. Kepercayaan kepada Yesus adalah kunci untuk menerima hidup kekal. Karena kehidupan kekal adalah anugerah, maka kehidupan kekal diberikan sebagai karunia dari Allah, bukan sebagai pencapaian manusia. Maka bacaan hari ini merupakan sebuah pesan yang kuat tentang kelahiran kembali dalam roh dan pentingnya percaya kepada Yesus untuk menerima hidup kekal. Maka kita harus bersedia meninggalkan kehidupan lama dan membiarkan Roh Kudus mengubah kita, sehingga kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah dan menerima anugerah hidup yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, hidup kekal adalah hadiah Paskah untuk kita. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Maka sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Yesus anak manusia sudah ditinggikan di salib, namun Paskah Kristus juga harus berbuah dalam hidup sehari-hari. Itulah di mana saat kita hidup dengan saling berbagi, maka menjadi pertanyaan yang kedua untuk kita, relakah kita berbagi dalam suka dan duka dengan sesama? Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 29 April 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Adrianus Lumban Tobing untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.